Ya, baik. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi Bu. Pagi Bu. Iya, baik. Terima kasih. Iya. Apa kabar hari ini, Nak? Puji Tuhan baik Bu. Sehat Bu. Syukurlah, puji Tuhan kalau kita masih sehat-sehat ya Nak ya. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita Nak, Ibu mau lihat absensi kita dulu bagaimana kehadiran kita ini. 30 orang sudah. Oke, baik, sudah hadir semua ya. Terima kasih ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu yang dibawakan oleh teman kita, Parulian Simbolon. Hanya dalam namamu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum Ibu mulai, apakah suara Ibu terdengar jelas? Terdengar Oke, baik. Iya. Sebelum kita masuk ke materi, ada peraturan ya yang perlu kita ikuti dalam proses pembelajaran kita ini. Ya, kita tetap masuk, jangan keluar sebelum pembelajaran kita selesai. Ya, supaya proses pembelajarannya dapat berjalan dengan lancar. Kemudian materi kita pada hari ini adalah menulis puisi untuk siklus yang kedua ya. Baik, langsung saja seperti yang Ibu sampaikan tadi di awal, materi kita adalah menulis puisi, tetapi sebelumnya di sini ada motivasi untuk kita semua. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Ya, langsung saja kita masuk ke materi berikutnya. Kompetensi dasar kita untuk hari ini ada dua. Yang pertama, menganalisis unsur pembangun puisi. Kedua, menulis puisi dengan memerhatikan unsur pembangunnya. Indikatornya yang pertama, menganalisis unsur-unsur pembangun puisi dalam sebuah puisi. Yang kedua, mempresentasikan unsur-unsur pembangun puisi dalam sebuah puisi. Tujuan pembelajaran kita dapat kamu lihat di poin juga. Pertama, siswa dapat menganalisis diksi, rima, gaya bahasa dalam puisi dengan baik. Kedua, siswa dapat menjelaskan unsur-unsur pembangun puisi dalam sebuah puisi dengan tepat. Materi yang pertama, unsur-unsur pembangun puisi, ada fisik, yang itu diksi, gaya bahasa, imaji, citraan, perwajahan, rima, dan irama. Unsur batin puisi, berarti ini unsur batin, unsur dari dalam, tema, rasa, nada, dan amanat. Kita lanjut, langkah-langkah menulis puisi. Inilah yang perlu sekali kita pahami dalam materi pembelajaran kita ini, karena dalam pembelajaran kita ini kita diharapkan untuk dapat menulis puisi dengan baik, menulis puisi dengan gampang, tidak lagi menjadi hal yang sangat sulit ataupun berat, menakutkan begitu ya. Ya, di sini anak-anak ada LKS pengamatan video. Maksud LKS pengamatan video ini, dalam pembelajaran kita ini kita mendengarkan sebuah tayangan pembacaan video. Reformasi, janganlah engkau salah kaprah. Puisi karya Dr. Haji Muhammad Nasrullah Yusuf, SE, MBA. Banyak sudah darah bertumpah, jatuh membasahi ibu pertiwi. Dari proklamasi ke revolusi, dari proklamasi ke reformasi, dari generasi ke generasi.
Ya, silakan mengerjakan. Ibu kasih waktu kurang lebih 3 menit. Kerjakan ya nak, sesuai dengan bagian-bagiannya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Anggota kelompoknya sudah ada, kita bagi sebelumnya. Dan ini sudah ada mungkin di grup. Silakan dikerjakan. Nah, silakan kelompok 2. Ini tadi kan? Ayo. Gaya bahasa yang digunakan dalam video tersebut bisa kita dengarkan adalah personifikasi, yang dimana dalam kalimat darah bersimpang membasahi bumi berdiri mengandung perumpamaan benda mati. Kemudian menggunakan gaya bahasa retoris, yang dimana ada kalimat yang mengandung konstruksi biasa, yaitu pada kalimat inikah reformasi wahai anak bangsa. Oke, itu untuk Esther ya. Ya, baik. Kita lanjut. Kelompok 3 nak. Silakan kelompok 3. Rasa yang saya dapatkan dari video itu adalah sedih karena menggambarkan kehidupan masyarakat Indonesia. Dan nadanya tegas karena menekankan menghimbau dan semangat. Oke, iya, sedih, nadanya tegas, menghimbau ya. Baik, terima kasih untuk Glory. Ini sekarang sebagai kesimpulan ya, unsur-unsur pembangun puisi yang ada di dalam video yang kita dengarkan tadi. Di sini ada kesimpulannya. Coba satu orang dulu membacakan ini, nak. Siapa ini? Yesi, boleh? Nomor 1, jenis unsur puisinya tema. Contoh kata atau kalimat yang ada di dalam video menegakkan perjuangan proklamasi bagi generasi muda. Oke, baik ya. Inilah ya unsur-unsur pembangun puisi yang dapat kita temukan dalam video tayangan pembacaan puisi yang tadi ya. Sekarang kita lanjut ke langkah pembelajaran berikutnya, menentukan unsur pembangun puisi dalam puisi ibu ya. Ini kita buat dulu tabel ini, kita isi supaya menulis puisi ibu nanti jauh lebih gampang. Silakan kamu mengisi ya, tema, diksi, imaji, rima, rasa, nada, gaya bahasa yang mau kita tulis dari tokoh. Dan ibu berikan waktu kurang lebih 4 menit untuk mengisi daftar tabel ini. Silakan. Ya, kita lanjutkan. Bagaimana? Udah bisa kita bacakan nak, presentasikan? Tidak, Bu. Oke, iya, bagus, mantap ya. Oke, sekarang yang pertama ya, rima perwajahan untuk puisi ibu. Siapa yang sudah dapat? Silakan Well. Jawab. Nada dan rasa yang terdapat pada puisi ibu tersebut adalah nada yang dilantun sangatlah lembut, dan rasa yang terkandung di dalam puisi ibu tersebut sedih dan baik. Terima kasih untuk Well ya, sudah menyatakan nadanya sedih dan haru, rasanya adalah sedih ya. Baik, kita lanjut. Untuk nada dan rasa sudah, gaya bahasa dan tema. Ya, silakan Dek. Nama yang sebaiknya kita gunakan adalah pengorbanan seorang ibu. Kemudian gaya bahasa juga yang sebaiknya kita gunakan adalah metafora, yang dimana dalam sebuah kalimat memakai perumpamaan terhadap dua hal yang berbeda. Terima kasih, Bu. Iya, oke. Itu dari Esther, menggunakan majas metafora. Ya, itu dari teman kita Esther. Kemudian kita lanjut yang lain ya, diksi citraan. Saya, Bu. Silakan nak. Diksi yang cocok untuk kita gunakan untuk puisi ibu itu yang pertama contohnya itu kata tulus, yang kedua kata kuat, yang ketiga kata lebihmu, keempat kata tangguh, kelima kata doa, enam kata hangat. Oke, iya, baik, terima kasih. Silakan nak, lanjut nak. Untuk citra
Sekarang kita coba dulu buat puisinya, ya. Kita tulis dulu puisi berdasarkan daftar-daftar unsur-unsur pembangun puisi tersebut. Tulis puisi Ibu berdasarkan unsur-unsur pembangun puisi tersebut. Diberi waktu 5 menit mulai dari sekarang. Kalau ada yang sudah puisinya siap, silakan tunjuk tangan ya nak. Silakan Deko. Ibu, ketabahan seorang ibu. Ibu seorang menakjubkan. Ia sangat tabah menghadapi segala hal. Ia tak mengenal batas kesabaran. Ia tak mengenal perihnya kenistapaan. Ibu, ia memiliki hati seperti pohon yang rela menerima hal negatif dan mengubahnya menjadi hal positif. Oke, mantap sekali Oke, baik. Itu pembacaan puisi dari teman kita Deko. Terima kasih ya Deko, sudah membacakan puisinya ya nak ya. Baik, apakah ada komentar dari teman-teman? Silakan. Saya Bu. Oke, iya silakan nak, ayo. Menurut saya puisi yang dibacakan oleh Deko tadi sudah bagus Bu. Dan menurut saya sebagian besar orang ingin mencari rasa dalam puisi. Dan menurut saya puisi yang dibacakan oleh Deko tadi sudah mengandung rasa yang baik dan dapat menggugah perasaan si pendengar puisinya Bu. Iya, oke, sudah bagus ya, mantap. Ya, kita lanjut ke penampilan berikutnya. Siapa ini? Matthew, boleh nak? Silakan. Baik Bu. Harapan Ibu selalu terbayang dalam benakku. Betapa kerasnya Engkau berusaha, Ibu, dalam upaya melindungi dan menjagaku. Hingga waktumu telah berlalu. Dalam senyummu Kau sembunyikan lelahmu. Terik panas di siang hari dan dingin menyengat di malam hari. Tak sedetik pun dapat menghentikan caramu. Oke, sedulnya, iya ya, sampai sedih kita kan, terbawa perasaan mendengarkannya. Oke, mantap ya. Puisinya sudah bagus sekali lah Matthew. Ya, udah paten-paten lah berarti menulis puisi. Iya, ya, baik. Sekarang kita lanjut ya. Kita sudah menulis puisi Ibu, kita lanjutlah nanti ya, tugas kita menulis puisi bebas di Facebook ya. Kamu menulis puisi bebas, setelah sudah selesai silakanlah tuliskan di media sosial di Facebook masing-masing. Teman-teman nanti boleh menandai, Ibu juga boleh ditandai supaya Ibu bisa memberikan nilai ya. Baik, apa yang dapat kamu ambil sebagai kesimpulan dalam pembelajaran kita ini? Silakan, siapa yang bisa nak? Saya Bu. Oke, iya Matthew, silakan nak. Kesimpulan yang bisa kita dapat dari pembelajaran ini itu bahwa menulis puisi itu tidak sesulit yang kita pikirkan. Asalkan kita memahami angka yang sudah kita pelajari, yaitu dengan menentukan unsur-unsur yang sudah ada, itu kita bisa menulis puisi dengan sangat mudah dan itu sungguh menyenangkan Bu. Iya, iya, baik anak-anak. Kemudian di pertemuan kita berikutnya kita nanti akan mencoba melakukan musikalisasi puisi. Ya, siapa yang berbakat dalam musik bolehlah berkolaborasi dengan temannya untuk membuat sebuah penampilan musikalisasi puisi yang baik. Iya. Baik, demikian pembelajaran kita untuk hari ini anak-anak. Jangan lupa tugasnya tadi. Kemudian sebagai doa penutup, Ibu minta ya doa penutup kita ini dibawakan oleh teman kita, siapa ya? Saya Bu. Oke. Terima kasih Tuhan, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Iya, baik. Terima kasih anak-anak atas partisipasinya dalam mengikuti pembelajaran Google Meet kita ini ya. Tetap sehat-sehat, jaga kesehatan, tetap lakukan protokol kesehatan. Sampaikan salam Ibu sama keluarga dan orang tua kita. Selamat pagi ya, sampai jumpa.
Boleh keluar ya, Nak? Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi.